Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada video kali ini Ibu akan membahas materi baru, yaitu mengenai biodiversitas. Oke, apakah itu biodiversitas? Mari kita bahas bersama-sama di slide berikutnya. Oke, biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Biodiversitas itu tersusun atas dua kata ya. Ada bio dan juga diversitas. Bio itu kan artinya makhluk hidup dan diversitas itu artinya perbedaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa biodiversitas itu adalah variasi atau perbedaan yang terdapat pada makhluk hidup. Di sekitar kita kan banyak banget makhluk hidup dan mereka memiliki sifat atau ciri-ciri tertentu. Makanya makhluk hidupnya menjadi beraneka ragam atau banyak jenisnya. Itu adalah definisi dari biodiversitas. Next slide berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas mengenai tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati ini memiliki 3 tingkatan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke, perhatikan yang pertama. Dari katanya saja sudah terlihat kan bahwa yang beraneka ragam di sini adalah gennya, ya. Jadi gennya itu bervariasi atau beraneka ragam atau berbeda-beda. Sekarang gen itu letaknya di mana? Ada di dalam sel-sel tubuh kita kan? Ada di dalam individu. Apakah gen yang ada dalam satu individu dengan gen di individu yang lainnya itu sama? Jelas berbeda. Makanya ibu dengan kalian atau ibu dengan ayah ibu dengan saudara ibu itu memiliki sifat yang berbeda meskipun dalam satu spesies, yaitu Homo sapiens. Kenapa? Karena gen yang ada di dalam tubuh ibu dengan gen yang ada di dalam tubuh mereka itu berbeda-beda. Dapat dipahami ya? Jadi yang beraneka ragam itu adalah gennya, sehingga menimbulkan sifat yang berbeda di dalam individu-individu gitu. Oke? Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies. Oke, sekarang ibu kan satu spesies dengan kalian, ya, Homo sapiens. Apakah di lingkungan kita ada jenis spesies yang lainnya? Jelas ada. Misalnya ada ikan, ada ayam, ada kucing, ada pohon, kemudian ada rumput. Apakah kita satu spesies dengan mereka? Jelas tidak kan? Dan artinya spesies itu beraneka ragam, berbeda-beda, banyak macamnya. Gitu ya. Dapat dipahami ya? Jadi intinya yang beraneka ragam di sini adalah spesiesnya. Ya. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ibu ingatkan kembali, di video sebelumnya Ibu sudah membahas bahwa ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara lingkungan abiotik dengan biotik. Jadi ekosistem ini juga banyak jenisnya dan akan kita bahas, akan Ibu berikan contohnya di slide berikutnya gitu ya. Jadi yang beraneka ragam di sini adalah apa? Adalah ekosistemnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini Ibu sudah mengambil beberapa contoh gambar. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, gambar pertama itu adalah manusia ya, dengan kulit putih. Orang Eropa lah ya biasanya kalau tipenya seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah kucing dengan bulu hitam. Yang ketiga itu adalah macan tutul. Kemudian yang keempat adalah harimau. Yang kelima itu adalah manusia juga, seorang wanita dengan kulit hitam, orang Afrika mungkin ya biasanya. Kemudian yang keenam itu adalah buah mangga gedong.
Yang ketujuh itu adalah kucing dengan rambut berwarna putih. Kemudian yang kedelapan itu ada singa. Yang kesembilan itu ada kucing lagi dengan corak coklat putih rambutnya. Kemudian yang ke-10 itu adalah mangga aromanis. Yang ke-11 itu adalah manusia lagi. Ini opa-opa Korea ya. Oke, nah berdasarkan definisi yang telah Ibu jelaskan tadi, coba kita klasifikasikan mana saja yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen. Ingat bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah gennya yang beragam, berarti dalam spesies yang sama. Coba perhatikan di sini, mana yang spesiesnya sama? Jelas kita Homo sapiens, ini, ya nggak sih? Ya kan? Nah, kemudian mana lagi yang spesiesnya sama? Ini ada mangga ya, mangga gedong dan juga mangga aromanis. Sama-sama mangga kan, meskipun berbeda sifatnya, rasanya, bentuknya karena memiliki gen yang berbeda, ya kan? Nah, ini juga kan sama untuk yang manusia. Dia satu spesies Homo sapiens, tetapi sifatnya berbeda. Yang ini berkulit putih, rambutnya lurus, kemudian yang ini berkulit hitam, tapi rambutnya ikal, kemudian ini juga berkulit putih, tetapi rasnya juga berbeda. Gitu ya. Oke. Setuju, sepakat bahwa nomor 1, 5, dan 11 itu termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen. Setuju ya? Oke, selanjutnya tadi mangga nomor 6 dan nomor 10 itu juga termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen. Setuju ya? Oke, kemudian selanjutnya mana lagi? Kucing ya. Nah, ini kucing, ini rambutnya warna hitam putih, yang ini putih, yang ini coklat putih, tetapi mereka sama-sama kucing. Hanya saja gennya berbeda, makanya rambutnya terekspresikannya berbeda. Oke, sepakat ya? Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini macan tutul, ini harimau, dan ini singa. Apakah mereka spesies yang berbeda? Nampaknya bukan ya. Benar nggak? Bukan. Oke, sekarang kita cek apakah benar yang kita bahas, yang Ibu bahas barusan, itu adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Oke. Baik, ini dia keanekaragaman hayati tingkat gen. Di sini ada 3 kelompok ya. Yang paling kiri, ini ada Homo sapiens atau manusia dengan gen yang berbeda-beda sehingga karakternya juga berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda. Oke, bervariasi berarti kan? Nih, ini ada yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit sawo matang gitu ya. Dan selanjutnya ini ada mangga ya, ada mangga gedong dan ada juga mangga aromanis. Oke, Mangifera indica ini apakah sama bentuknya? Berbeda ya. Kalau yang ini bulat, oranye cenderung pekat, kalau yang ini lonjong dan kekuningan gitu ya. Karena tadi adanya perbedaan gen. Dan yang terakhir, ini ada kucing atau Felis domesticus dengan perbedaan warna rambutnya. Hitam putih, putih dan juga coklat putih. Oke, dapat dipahami ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah variasi gen sehingga menyebabkan setiap individu meskipun dalam spesies yang sama itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya adalah pengklasifikasian berdasarkan tingkatan spesiesnya ya. Berarti yang beraneka ragam itu apa? Spesiesnya. Perhatikan gambar di sini. Apakah gambar-gambar ini satu spesies? Jelas tidak ya. Di sini ada manusia atau Homo sapiens, kemudian ada mangga atau Mangifera indica, ada kucing atau Felis domesticus, kemudian ada macan tutul atau Panthera pardus, kemudian ada harimau atau Panthera tigris, kemudian ada singa atau Panthera leo gitu ya. Jadi intinya keanekaragaman hayati tingkat spesies itu adalah spesiesnya bervariasi, beraneka ragam gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas pengelompokan berdasarkan keanekaragaman ekosistem. Oke. Sekarang
Kita bahas satu-satu ya. Di sini Ibu hanya mencantumkan beberapa jenis ekosistem saja. Sebenarnya masih banyak lagi. Silahkan kalian cari sendiri, cari tahu sendiri di berbagai sumber ya. Oke, perhatikan gambar yang pertama. Paling atas sebelah kiri ini adalah ekosistem gurun. Nah, ciri-ciri dari ekosistem gurun ini, curah hujannya itu sangat rendah. Biasanya itu 1 tahun 1 kali. Kemudian cuacanya sangat ekstrim. Kalau misalnya siang hari sangat panas udaranya dan bila malam hari itu sangat dingin. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang di pinggirnya ada ekosistem taiga. Ini yang di pinggirnya ya. Oke. Yang di pinggir yang gurun. Oke. Ekosistem taiga ini adanya di kutub, makanya bersalju karena dingin ya. Tetapi cirinya yaitu ada pohon-pohon konifer. Konifer itu apa? Konifer itu adalah pohon pinus, gitu ya. Ini adalah taiga. Sekarang kita langsung bandingin deh sama yang di bawahnya. Nah, ini ya. Ini itu adalah tundra. Nah, bedanya apa? Kalau taiga ini di kutub bersalju tetapi masih ada pohonnya. Kalau tundra ini di kutub bersalju tetapi tidak ada pepohonannya, tidak ada konifernya. Tanaman yang tumbuh di sini itu hanya lumut-lumut saja. Gitu. Bisa membedakan ya antara taiga dan juga tundra. Oke, selanjutnya ini udah pada tahu lah ya, sudah sering melihat. Ini adalah ekosistem danau. Kemudian, ini apa? Ini adalah ekosistem rawa. Oke, ciri-ciri dari ekosistem rawa itu salinitas airnya itu payau, jadi tidak asin, tidak juga tawar. Kemudian selanjutnya, yang sebelahnya yang di tengah, ini adalah ekosistem savana namanya. Jadi ekosistem savana ini adalah ekosistem padang rumput, tetapi masih diselingi oleh semak belukar dan juga pohon-pohon rendah, ya. Dan yang ini, ini banyak banget di Indonesia. Ini adalah ekosistem hutan hujan tropis. Dari namanya aja ya, berarti curah hujannya itu sangat tinggi, makanya lembab. Kemudian pohon-pohonnya itu batang-batangnya, daun-daunnya itu membentuk kanopi. Kanopi itu jadi menutupi gitu ya. Makanya tanahnya juga lembab gitu. Dan selanjutnya, ini adalah ekosistem laut ya. Dan di bawahnya ini ada ekosistem terumbu karang. Yang ini udah tadi ya. Dan yang terakhir, ini yang daunnya warnanya merah, ini adalah ekosistem hutan gugur yang daunnya itu gugur setiap tahun.